Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Fiona dari kelompok 4. Sebelum saya menjelaskan materi dan memaparkannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bima Saputra, nomor absen 11, NIM 21050404032. Perkenalkan, nama saya Rizky Dharma Putra. Saya dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 210504033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, nomor induk mahasiswa 210540031, nomor Prodi Ilmu Hukum. Periode 5 Juli 1959 hingga 1998 sebelum amandemen. Mengenai perkembangan ketatanegaraan Indonesia, beberapa sejarawan dan pakar hukum menilai bahwa sejumlah peristiwa besar pada tahun 1945 hingga 1998, fondasi dan bangunan hukum Indonesia, sejarah Indonesia tak terlepas dari sejumlah peristiwa besar pada tahun 1945 hingga 1959 yang berpengaruh terhadap fondasi dan bangunan hukumnya. Oleh sejumlah sejarawan dan pakar hukum, peristiwa-peristiwa tersebut dinilai cukup berpengaruh terhadap ketatanegaraan Indonesia. Di antaranya peristiwa yang dimaksud yaitu tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959, adanya bermacam keputusan pemerintahan mulai 14 November 1945 hingga 5 Juli 1959. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan organisasi negaranya berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Sementara UUDS. Hal ini terwujud karena banyak daerah bagian mengalami pergolakan dan mengajukan potensi spontan dari rakyat yang menginginkan kembalinya negara kesatuan dengan jalan penggabungan diri kepada negara bagian Republik Indonesia. Seperti halnya negara RIS. Undang-Undang Dasar dijadikan pedoman bernegara dalam Republik Indonesia yang bersifat sementara. Oleh karena itu, masih diperlukan undang-undang yang bersifat tetap dengan menggunakan sebuah badan khusus yang dinamakan konstituante. Untuk memenuhi perbuatan undang-undang yang bersifat tetap itu, pada bulan Desember 1955 diadakan pemilihan umum anggota-anggota konstituante. Pemilihan umum ini diadakan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang berisi 2 pasal. Yang pertama, berisi ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya UUDS tahun 1950 menggantikan RIS, yaitu tanggal 17 Agustus 1955 yang menghasilkan terbentuknya konstituante yang diresmikan di Kota Bandung pada 10 November 1956. Yang kedua, berisi ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya UUDS tahun 1950 menggantikan RIS, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Atas dasar UU inilah diadakan pemilu tahun 1955 yang menghasilkan terbentuknya konstituante yang diresmikan di Kota Bandung pada 10 November 1956. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden menyampaikan saran kepada sidang plenum konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Penjelasan dari kelompok 4. Keputusan ini disepakati oleh pemerintah setelah konstituante dianggap belum dapat menyelesaikan tugas selama 2,5 tahun, yaitu membuat undang-undang baru. Saran ini menuai pro dan kontra yang menghasilkan 2 atau 3 jumlah suara pada pelaksanaan 3 kali pemungutan. Dengan hasil pemungutan suara yang tidak pernah mencapai syarat tersebut, kemudian konstituante ditetapkan tidak akan bersidang lagi selama waktu yang tidak ditentukan. Terhadap ketetapan akhir inilah dan alasan ketatanegaraan lainnya menyebabkan sebuah keputusan konkret, maka Presiden pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 jam membacakan Dekret Presiden di Istana Merdeka.
Pemungutan suara yang berulang 3 kali tersebut disebabkan karena konstituante selalu menolak atas diberlakunya Undang-Undang 1945. Peran pemerintah saat itu pun hanya dalam artian formal saja. Meskipun pada pasal 134 UUD 1950 terdapat ketentuan bahwa pemerintah bersama konstituante menetapkan UUD. Namun kewenangan dalam membentuk UUD baru dipegang oleh konstituante. Sementara itu, peran pemerintah masih terbatas pada meresmikan dan mengumumkan UUD yang dirancang dan ditetapkan oleh konstituante. Selain alasan prosedural yang tidak konstitusional, sejumlah alasan mental yang menyebabkan para anggota konstituante menolak diberlakunya kembali UUD 1945 sebagai pengganti UUD 1950. Menurut anggota konstituante UUD 1945 memiliki kelemahan dan kekurangannya. 1. Memberikan porsi kekuasaan terlampau besar kepada eksekutif sehingga kemungkinan berbentuknya pemerintah diktator. 2. UUD 1945 kurang mampu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. 3. Begitu banyak loopholes yang terdapat pada rumusan pasal-pasal UUD 1945. Di sisi lain, dalam dekret presiden ditegaskan yakni membubarkan konstituen UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa dan akan segera dibentuk MPR yang anggotanya terdiri atas anggota DPR, khususan daerah dan golongan, serta dibentuknya DPA sementara. Sebagian besar anggota konstituen berpendirian bahwa UUD 1945 tetap diberlakukan kembali dengan syarat dilakukan amandemen. Langkah ini diambil sebagai antisipasi atas bahaya diktator sekaligus tuntutan konstitusional terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kediktatoran. Saat konstituen memasuki pada Juni 1959, tindakan partai-partai politik yang mempunyai alasan pragmatis dinilai kurang mempertimbangkan kejadian mendatang. Sebenarnya sistem otoriter yang dilakukan melalui UUD 1945 bertentangan dengan partai politik sehingga merugikan demokrasi dan sistem pemerintahan kewarganegaraan tidak sah karena anggotanya terpilih tanpa pemilihan langsung oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis, bukan sebagai pembenar untuk membubarkan konstituen hanya karena dalam tugasnya konstituen tidak bisa bekerja secepat seperti arahan pemerintah. Di luar itu, terdapat peluang melakukan kompromi antara para anggota konstituen dalam menunaikan tugasnya. Pemberlakuan kembali UUD 1945 serta pembubaran konstituen menjadi titik awal berakhir proses demokrasi di Indonesia. Masa ini memasuki era demokrasi terpimpin di mana kepentingan Soekarno dan pihak militer cukup menonjol. Langkah Soekarno menerbitkan dekret serta membubarkan konstituen menurut Buyung merupakan kudeta konstitusional. Hal ini dinilai sebagai kesalahan besar yang menjauhkan bangsa ini dari cita-cita terwujudnya negara konstitusional. Pertanyaan tentang dekret 5 Juli 1959. Mungkin menurut pertanyaannya itu seperti apa sih isi dari dekret Presiden 5 Juli 1959? Isi dari dekret Presiden 5 Juli 1959 itu pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS.
Baik, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu siapa pendiri Dekret 5 Juli 1959? Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan dekret yang dikeluarkan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Presiden I.R. Soekarno. Latar belakang dikeluarnya dekret ini adalah kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar sementara atau yang disebut UUDS 1950. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa sih latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959? Dekret Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950 atau disebut dengan UUDS. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan. Baiklah, selanjutnya itu pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Setelah dikeluarkannya Dekret 5 Juli 1959, kebijakan ini mendapat berbagai dukungannya, diantaranya yaitu pertama, rakyat merasa senang dan mendukung kebijakan Soekarno untuk membuat negara kembali stabil, dan yang kedua, petinggi tentara nasional di Indonesia saat itu juga mendukung dan memerintahkan untuk mengamankan dekret tersebut, dan yang terakhir itu Mahkamah Agung juga mendukung dekret tersebut. Kebijakan inilah yang diambil Presiden Baiklah, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan mengenai Dekret 5 Juli 1959. Terlebih kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.